5, 4, 3, 2, 1, tet. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kembali beberapa materi kelompok yang terkait dengan mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan. Langsung saja, kelompok 1, materi tentang perkembangan sistem pendidikan agama Islam di Indonesia. Keberadaan sistem pendidikan Islam di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan, di antaranya pengakuan lulusan yang dihasilkan oleh madrasah sebagai sistem pendidikan Islam sampai pada menyelesaikan masalah tata kelola madrasah yang tampak semrawut. Pada saat yang sama, perkembangan kehidupan sosial memaksa madrasah untuk terus berjalan tanpa mengorbankan nilai-nilai yang dirintis oleh para ulama sebagai pendiri madrasah. Sejalan dengan perkembangan zaman dan peralihan kekuasaan di Indonesia, perkembangan agama Islam juga mengalami perubahan. Pendidikan agama Islam mulai dikaitkan dengan sistem pendidikan formal yang lebih sistematis dan teratur. Perubahan ini berdampak pada arah tujuan pendidikan Islam yang sebelumnya hanya mempelajari agama, namun kemudian meluas ke kajian ilmu lainnya. Usaha pembaruan pendidikan agama Islam dapat dilihat dengan bergesernya pendidikan surau, langgar, masjid kepada pendidikan madrasah, pondok pesantren, atau lembaga yang berdasarkan keagamaan. Penyelenggaraan pendidikan Islam di Indonesia berdasarkan perundang-undangan secara langsung maupun tidak langsung yang dijadikan pedoman bagi pendidikan agama Islam di lembaga pendidikan formal. Landasan hukum penyelenggaraan pendidikan adalah dasar ideal, yaitu falsafah negara yang berarti Pancasila, dengan sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, bangsa Indonesia beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Intinya, pendidikan agama itu diperlukan karena jika pendidikan ini tidak dilaksanakan, maka akan sulit mencapai ketakwaannya kepada Tuhan. Adapun problematika dan solusinya, seperti problem konseptual teoritis. Salah satu penyebab keterbelakangan pendidikan Islam adalah sempitnya ruang lingkup pemahaman pendidikan Islam. Pemahaman ini hanya berkisar pada aspek kehidupan ukhrawi yang berbeda dengan kehidupan duniawi. Dari sudut pandang ini, ada pembedaan dan pemisahan antara agama dan non-agama, sakral dan sumpah serapah. Secara umum, pendidikan kita saat ini tampaknya lebih menitik beratkan pada akumulasi pengetahuan bahasa daripada pengetahuan keterampilan, internalisasi nilai dan sikap, serta pembentukan kepribadian. Tetapi, kuantitas tampaknya lebih diutamakan daripada kualitas. Selain kendala administrasi dan manajemen, pendidikan kita saat ini juga menghadapi berbagai kendala, terutama yang berkaitan dengan sarana atau prasarana, sumber dana, dan sumber daya. Sistem administrasi dan manajemen pendidikan masih sulit ditangani secara tepat, efektif, dan efisien. Selanjutnya, solusi dari problematika konseptual teoritis. Yang pertama, pemisahan ilmu dan agama harus segera dihentikan sebagai upaya untuk mengintegrasikan keduanya ke dalam satu kesatuan sistem pendidikan. Kedua, sejak awal keterampilan belajar dan bekerja harus diajarkan kepada siswa agar waktu sekolah dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Menerapkan peraturan yang ketat tentang perilaku di sekolah dan mengurangi beban administrasi pada guru. Ketiga, dengan menyediakan fasilitas dan pemenuhan kewajiban belajar melalui pendidikan yang berstandarisasi, maka dapat dilakukan upaya untuk mencapai demokratisasi dan pemerataan kesempatan pendidikan yang bermutu tinggi. Selanjutnya, kelompok 2 tentang konsep budaya nasional sebagai dasar pendidikan. Budaya nasional adalah budaya yang dihasilkan oleh masyarakat bangsa sejak zaman dahulu hingga kini sebagai suatu karya yang dibanggakan, yang memiliki kekhasan bangsa dan memberi identitas warga, serta menciptakan suatu jati diri bangsa yang kuat. Adapun kebudayaan nasional menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu kebudayaan nasional Indonesia adalah puncak kebudayaan daerah. Selanjutnya, tujuan kebudayaan nasional Indonesia seperti terwujudnya hasil upaya dan tanggapan aktif masyarakat Indonesia dalam proses adaptasi terhadap lingkungannya dalam arti luas. Pengembangan kebudayaan nasional
itu harus menuju ke arah kemajuan adab yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, tujuan akhir pembangunan bangsa dan negara Indonesia adalah mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun problematika dan solusinya, seperti pemikiran kita hari ini, Indonesia masih belum dapat lepas dari ketergantungan impor pangan. Pejabat pemerintah silih berganti menjadi tajuk sebagai tersangka korupsi. Di antara masyarakat masih ada paman yang tega memperkosa dan membunuh keponakannya sendiri. Itu semua contoh gambaran kegagalan negara yang menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 tentang mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang terjadi yaitu perubahan demi perubahan yang menghiasi kebijakan pendidikan ditujukan untuk mengikuti perkembangan zaman. Kebijakan pendidikan kini tak kalah elastisnya dari karet yang menyesuaikan kebutuhan pasar. Namun, bila bicara lembaga pendidikan seperti sekolah, tentu ruang yang ada tidak cukup untuk peserta didik mengenal seluruh budaya yang ada di Indonesia. Disinilah peran masyarakat dalam trisentris pendidikan Ki Hajar Dewantara bersama masyarakat. Kebudayaan itu dapat menjadi sebuah pelajaran sekaligus wadah praktek yang paling efektif. Maka, apabila sepintas kita kembali mengingat kebijakan full day school karya Muhajir, bukankah justru menjauhkan peserta didik dari masyarakat? Tentu akan banyak pola yang diubah ketika menahan lebih lama peserta didik di dalam sekolah. Bagaimana sang anak nantinya dapat bersaing dengan global apabila ruang geraknya hanya sebatas di dalam pagar sekolah saja? Sudah tentu kebijakan yang baru sebagai wacana dapat menggambarkan kondisi pendidikan Indonesia di mana semua serba tersentralisasi. Dalam Undang-Undang 1945, kita mengenal kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, bangsa di sini tentu bicara tentang seluruh isi Indonesia, bukan tentang ibu kota atau kota-kota metropolitan lainnya. Sebab pemerhatian pendidikan sudah seharusnya menjadi agenda utama. Namun, pada implementasinya, kita masih mendengar bangunan sekolah yang hampir roboh, yang bahkan tak seberapa jauh dari pusat pemerintah. Terus apa kabar yang di pelosok? Maka, agar sentralisasi di pusat tidak semena-mena, sudah seharusnya Dinas Pendidikan di daerah mengambil alih, bukan untuk berdiri sendiri, melainkan melepas belenggu sebagai pelaksana teknisnya, yaitu dengan menjadi ujung tombak perumus pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi dan tentu budaya yang ada di daerah tersebut. Sehingga fokus pemerintah tidak hanya memburu standar internasional bagi sekolah-sekolah kota, melainkan membangun dan memenuhi kebutuhan pendidikan di seluruh daerah. Selanjutnya kelompok 3 tentang pendidikan Islam dan budaya. Pendidikan Islam adalah usaha pendidikan dalam membimbing dan mengembangkan fitrah manusia baik jasmani maupun rohani berdasarkan hukum-hukum Islam yang ada. Sehingga terbentuknya kepribadian muslim mutakin yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat, serta pendidikan yang bertumpu pada pembentukan karakter, sehingga dapat membentuk karakter anak menjadi lebih baik yang disebut dengan pendidikan akhlak. Secara bahasa, budaya berarti pikiran dan akal budi. Adapun nilai-nilai dan budaya yang perlu dipertahankan sebagai hasil warisan pendidikan, yaitu keyakinan dalam menentukan suatu pilihan bagi dirinya sendiri yang tercermin dengan tingkah laku seperti keadilan, kejujuran, dan kebenaran yang dijadikan pegangan seseorang dalam hidupnya. Sebab budaya tidak hanya tentang keluhuran ide-ide yang dimiliki manusia melalui proses belajar, tetapi juga tingkah laku manusia yang berpola serta menjadi landasannya. Dalam perkembangan ilmu dan teknologi, pendidikan Islam mampu mengarahkan dan mengendalikan sehingga nilai fundamental bersumber dari iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikatnya merupakan rujukan tingkah laku manusia yang memancarkan getaran hati manusia, serta sistem budaya hidupnya yang berdasarkan nilai-nilai Islami yang berorientasi kepada kesejahteraan hidup di dunia untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Bisa kita ketahui problematika dan solusinya yaitu yang pertama, problematika pendidikan Islam.
Adanya perubahan dari tekanan pada hafalan dan daya ingat dari teks ajaran-ajaran agama Islam, pensekatan atau metode masih banyak yang menggunakan metode konservatif seperti ceramah dan biaya pendidikan, serta antara ilmu agama dan ilmu umum, kelemahan dunia pendidikan Islam, dan menjadi penghambat dunia pendidikan Islam. Solusinya, pendidikan harus merancang sedemikian rupa yang memungkinkan para peserta didik mengembangkan prestasi yang dimiliki secara alami dan kreatif dalam suasana penuh kebebasan, kebersamaan, dan tanggung jawab, serta menghasilkan lulusan yang bisa memahami masyarakat dengan segala faktor yang bisa mendukung untuk mencapai kesuksesan. Yang kedua, problematika budaya, seperti masalah konflik antar etnis, konflik antar agama, mayoritas dengan minoritas, dan pribumi dengan non-pribumi, serta perlakuan diskriminatif. Solusinya adalah, sebagai warga negara Indonesia, kita harus hilangkan rasa prasangka buruk kepada orang lain, serta mengembangkan nilai-nilai bersama, yaitu dengan nilai kemanusiaan yang mengikat sebagai satu bangsa. Oleh karena itu, sikap toleransi antar suku, bangsa, agama, dan antar golongan itu harus dikembangkan lagi. Selanjutnya, kelompok 4 tentang dasar undang-undang wajib belajar. Berdasarkan isi dari Undang-Undang Dasar 1945, ada 2 pokok pembahasan terkait tentang pendidikan nasional, yaitu pertama, pendidikan adalah hak bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, pendidikan memiliki tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada program wajib belajar, setiap masyarakat Indonesia mewajibkan sekolah 9 tahun pada pendidikan dasar, yaitu pada sekolah dasar atau SD dan sekolah menengah pertama atau SMP. Tujuan dari program pendidikan wajib belajar 9 tahun yaitu agar dapat merangsang aspirasi pendidikan orang tua yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja penduduk secara nasional. Adapun program wajib belajar 12 tahun yaitu bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan. Adapun problematika dan solusi wajib belajar, yaitu konsep dari kewajiban belajar diberlakukan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kita tahu, jika masa wajib belajar semakin tinggi, maka semakin maju perkembangan bangsa dan negaranya. Tetapi realitanya hanya masyarakat mampu yang bisa melaksanakan tugasnya. Bagaimana dengan permasalahan pengembangan pendidikan bagi masyarakat daerah tertinggal, seperti daerah pedalaman serta daerah kumuh perkotaan, yang bisa disebabkan karena kondisi lingkungan fisik dan sosial yang kurang kondusif. Bagi mereka yang tinggal di daerah tersebut akan mengalami proses perenggutan kebudayaan, standar kesehatan yang rendah, dan memungkinkan bagi anak-anak yang sudah memasuki pasaran kerja sebelum mereka menyelesaikan pendidikan dasar, serta tidak adanya biaya dan terbatasnya guru. Itu merupakan fakta yang ada di lapangan sekarang. Anak-anak yang tinggal di daerah tersebut akan terus mengalami keterbelakangan baik secara intelektual, sosial, moral, ataupun tingkat daerah. Maka dalam masalah ini pemerintah perlu memperhatikan secara cermat pelaksanaan pendidikan dasar, terutama pada daerah kumuh dan daerah pedalaman. Apabila dikaitkan dengan arti pentingnya pendidikan dasar bagi pengembangan sumber daya manusia suatu bangsa. Selanjutnya, kelompok 5 tentang memahami makna pendidikan Islam. Sumber utama pendidikan Islam sebagai disiplin ilmu adalah kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, serta pendapat para sahabat dan para ulama atau ilmuwan muslim sebagai tambahannya. Sebagai disiplin ilmu, pendidikan Islam bertugas pokok mengilmiahkan wawasan atau pandangan tentang kependidikan yang terdapat di dalam sumber-sumber pokok dengan bantuan dari pendapat para sahabat dan ulama ilmuwan muslim. Untuk dibentuk suatu ilmu kependidikan Islam, bahan fundamental yang mengandung nilai kependidikan atau implikasi-implikasi kependidikan yang masih berserakan perlu disistematisasikan dan diteorisasikan sesuai dengan kaidah norma-norma yang ditetapkan dalam dunia pengetahuan. Serta pendidikan selain mengandung unsur pengalihan pengetahuan, keterampilan juga mengandung unsur penanaman nilai,
Bahkan tidak sedikit ahli pendidikan yang memandang penanaman nilai-nilai yang erat kaitannya dengan pembentukan watak pribadi peserta didik merupakan bagian dari hakiki pendidikan. Tokoh pendidikan nasional Indonesia telah menekankan bahwa kegiatan pendidikan mempunyai aspek-aspek pokok seperti aspek pengajaran dan latihan sebagai sarana penyampaian pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat bagi pribadi peserta didik maupun masyarakat. Aspek nilai dalam Islam meskipun dapat dibedakan ke dalam kategori yang ubudiyah dan muamalat, namun nilai dan moralitas Islami sesungguhnya bersifat menyeluruh dan terpadu, tidak terpecah menjadi bagian-bagian yang satu dengan yang lainnya serta berdiri sendiri. Problematikanya yaitu masalah pendidikan Islam juga menghadapi masalah yang sama. Bahkan jika diamati dan disimpulkan bahwa dibandingkan dengan kebanyakan negara dan komunitas non-muslim, sebagian besar negara dan komunitas muslim telah mengalami penurunan dalam pendidikan Islam, keterbelakangan, tidak berdaya dan dukungan yang buruk. Dikatakan bahwa pendidikan Islam telah jatuh ke dalam siklus yang tidak pernah berakhir, yaitu persyaratan kualitas, relevansi dengan kualitas, dengan kebutuhan, perubahan zaman, bahkan pendidikan yang diberi embel-embel Islami dianggap menurun dan terbelakang. Lembaga-lembaga secara bertahap mengalami kemajuan. Pendidikan Islami selalu dianggap sebagai baris kedua atau posisi marginal dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Pendidikan Islam merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional. Namun, prasyarat untuk keterbelakangan dan kemerosotan tetap ada. Bahkan pendidikan Islam sering dinobatkan untuk kepentingan orang tidak mampu atau orang miskin, sehingga menimbulkan penolakan, fanatisme, dan tingkat yang sangat menyedihkan. Bahkan, terorisme diyakini berasal dari institusi pendidikan Islam yang sangat disayangkan karena pada kenyataannya institusi pendidikan Islam tentu dianggap sebagai cikal bakal organisasi. Meskipun hipotesis ini salah, namun dapat ditolak karena tidak ada lembaga pendidikan Islam yang bertujuan untuk membina kelompok semacam itu. Namun kenyataannya di masyarakat banyak terjadi tindak kekerasan yang mengatasnamakan Islam. Apakah ada masalah dengan sistem, proses, dan arah pendidikan Islam? Solusi dari problematika ini yaitu pendidikan Islam harus dikembalikan ke esensinya tanpa mengabaikan aspek penting lainnya yang harus dikembangkan oleh lembaga pendidikan, baik formal, informal, maupun non-formal. Dalam merancang pendidikan, peserta didik harus mampu mengembangkan potensinya secara alami dan kreatif dalam suasana yang penuh kebebasan, persatuan, dan tanggung jawab. Selanjutnya, kelompok 6 tentang konsep pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah adalah pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar, yang diselenggarakan di jalur pendidikan sekolah atau di jalur pendidikan luar sekolah. Adapun tujuan pendidikan prasekolah dalam kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004 adalah untuk membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral-moral dan nilai-nilai agama, sosial emosional, kognitif, bahasa, fisik atau motorik, kemandirian, dan seni untuk siap memasuki pendidikan dasar terakhir. Adapun manfaat pendidikan prasekolah diantaranya membantu pembentukan struktur otak anak, memiliki pencapaian akademis lebih baik sebagai tambahan aktivitas harian anak yang lebih berstruktur. Adapun problematikanya, yang pertama, masih sepertiga anak usia 3-6 tahun yang belum mendapat layanan PAUD. Kedua, kebijakan pemerintahan tentang pendidikan anak usia dini yang kurang memadai. Ketiga, kurangnya mutu dalam pembangunan pendidikan anak usia dini. Keempat, kurangnya pelatihan guru-guru agar terus menjadi lebih baik. Tak ada kerjasama antar sekolah dengan orang tua, dan kurangnya kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan anak usia dini lainnya.
Solusinya adalah lebih melakukan pendekatan terhadap anak, bisa melakukan pencarian data tentang masalah anak seperti berkomunikasi dengan orang tua dan wali kelas, melakukan konsultasi secara pribadi dengan adanya upaya mengurangi masalah-masalah yang ada. Selanjutnya, membangun berbagai pusat pendidikan anak usia dini baik di kota maupun di daerah terpencil yang sangat minim dengan adanya guru yang berkualitas. Pemerintah harus berusaha menyelaraskan kemampuan akademik maupun non-akademik pengajar kota dengan di desa dengan cara membantu program-program pelatihan kemampuan mengajar guru. Sekian penjelasan ulang dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.